Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan materi mengenai vektor, yaitu tentang menghitung resultan vektor secara analitis. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya. Menentukan vektor secara analitis, yang pertama, untuk menentukan resultan dua vektor yang mengapit sudut 90 derajat. Jadi di sini ada gambar vektor A dan vektor B. Sudutnya sebesar 90 derajat, maka untuk menghitung resultannya kita gunakan rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk dua vektor yang mengapit sudut alfa, jadi sudutnya bisa lebih dari 90 atau kurang dari 90. Kalau digambar seperti ini, jadi ada vektor A, vektor B, kedua vektor mengapit sudut alfa, maka besar resultannya bisa dihitung menggunakan rumus akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B dikali cos alfa. Resultan adalah hasil jumlah. Kemudian untuk selisih adalah pengurangannya. Rumusnya hampir sama, hanya pada bagian ini kita ganti nilai plus menjadi min. Jadi rumusnya adalah besar A min B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali A kali B dikali cos alfa. Dengan A adalah panjang vektornya, panjang vektor A, B adalah panjang vektor B, alfa adalah besar sudut apitnya. Nanti tergantung pada soal. Kemudian apa itu nilai cos? Nah, nilai cos ini materinya ada di matematika, yaitu materi tentang trigono. Jadi kalau misalnya ibu punya segitiga, besar sudutnya adalah alfa. Di depan sudut ini ada vektor yang terletak di depan. Kemudian yang di sini adalah sisi samping, yang bagian terpanjang adalah sisi miring. Kalau ditanya berapakah nilai sinnya, nah ini ibu singkat supaya lebih cepat menghafalnya. Sin itu sama dengan demi, berarti sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kalau nilai cos itu adalah sami, sisi samping dibagi sisi miring. Sedangkan nilai tangen itu adalah desa. Jadi panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Nah, nilai tangen ini juga bisa kita hitung. Jika kita sudah mengetahui nilai sin dan cos, kita bisa memasukkan nilai tangen adalah sin per cos. Kemudian sudut-sudut yang sering digunakan di dalam fisika itu biasanya kita menggunakan sudut-sudut istimewa saja. Sudut kan mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat, tapi yang sering kita gunakan yang ini ya. Jadi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Nilai sinnya untuk sin 0, 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Nah, nilai cosnya dibalik, jadi satunya pindah ke sini. Jadi cos 01, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Nah, untuk nilai tangan adalah nilai sin dibagi cos. Jadi 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3. Bentuk rasionalnya ini sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, tinggal akar 3. 1 per 0 itu tak terhingga ya. Kemudian ada juga sudut yang sering digunakan pada soal fisika tuh 37 derajat dan 53 derajat. Nah, ini sin konstannya sudah ibu tuliskan. Contoh soal. Diketahui dua buah vektor A dan B. Vektor A besarnya 6 satuan. Vektor B besarnya 8 satuan. Mengapit sudut 90 derajat atau dengan kata lain dia saling tegak lurus A dan B. Tentukanlah berapa besar resultannya. Maka resultannya sama dengan, karena sudutnya 90 nak, jadi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Gak ada lagi nilai cos alfanya, karena cos 90 itu 0. Jadi rumus kita hanya ini saja. Masukkan nilai A nya 6, kuadratkan 36.
8 kuadrat 64 dijumlahkan jadi akar 100 sama dengan 10 satuan. Ya. Kemudian contoh soal nomor 2. 2 buah vektor. Vektornya dalam hal ini adalah vektor gaya. Jadi vektor tuh di soal bisa disimbolkan A dan B. Kalau dia A dan B biasanya di belakangnya nih satuan. Tapi kalau vektornya sudah vektor gaya, satuannya adalah Newton. Vektor gayanya F1-nya 10 Newton, F2-nya 6 Newton, di mana kedua vektor ini mengapit sudut sebesar 60 derajat. Tentukanlah A besar resultannya, B besar selisihnya. Kita lanjut. Untuk A besar resultan, rumus kita tadi kan di sini A kuadrat tambah B kuadrat ya. Karena vektor kita sekarang adalah vektor gaya, maka AB-nya kita ganti dengan F1 dan F2. Jadi ditulis F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 dikali cos alfa. Masukkan nilainya, F1 tadi 10 dikuadratkan, F2 6 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 6 dikali cos 60 derajat. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36, 2 kali 10 20 dikali 6 120. Cos 60, dari mana cos 60? Lihat pada tabel. Ini tabelnya wajib dihafal ya. Jadi harus di luar kepala. Cos 60 berarti setengah. Masukkan ke rumusnya. Cos 60 setengah. Ingat, kalau ada penjumlahan, perkalian, pembagian, maka ingatlah yang dikerjakan adalah yang dikali terlebih dahulu ya. Kabataku, kali, bagi, baru tambah, kurang. Nah, yang ini 120 dikali setengah, 60 nilainya. 100 ditambah 36, 136 jumlahkan jadi 196. Akar 196 sama dengan 14. Satuannya apa tadi? Materinya tentang gaya, berarti satuannya adalah Newton. Lanjut kalau ditanya selisih. Nah, besar selisihnya akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat min 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa. Ini semuanya sama seperti langkah yang awal ini nak, hanya diganti min di bagian ini. Jadi 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36, jumlahkan jadi 136. Yang sisi sebelah sini tadi hasilnya adalah 60. Jadi 136 dikurang 60 akar 76 Newton. Jika bisa dikecilkan silahkan dikeluarkan akarnya, jika tidak sampai di sini cukup. Kemudian nanti kita akan menganalisis penjumlahan vektor yang lebih dari 2 vektor. Ini yang hari ini khusus untuk 2 vektor saja. Nah, syarat untuk bisa menyelesaikan analisis lebih dari 2 vektor, kita harus belajar menguraikan vektornya terlebih dahulu. Nah, ini ya, ini contoh untuk menguraikan vektor. Jadi ini ada sumbu X dan Y. Ya, grafik Kartesius X dan Y. Ibu punya vektor V1. Loh Bu, kenapa vektornya V1? Kenapa tidak F? Ingat, besaran vektor itu banyak nak. Ada gaya, ada kecepatan dan sebagainya. Nah, tadi di soal yang di nomor 2, dia adalah vektor gaya. Nah, di sini Ibu ambil contoh adalah vektor kecepatan. Nah, Ibu punya vektor kecepatan V1 sebesar 10 meter per sekon. Sudutnya 30 derajat. Dan vektor kecepatan V2 8 meter per sekon, sudutnya adalah 60 derajat terhadap sumbu Y positif. Di sini kita akan diuraikan ke sumbu X dan Y. Jadi caranya tarik garis sampai memotong di sumbu X. Kita buat anak panahnya, berarti vektor yang pada bagian sumbu X itu disebut V1X. Jadi vektor kecepatan pertama pada sumbu X. Uraikan juga ke sumbu Y. Nah, ini berarti vektor pertama pada sumbu Y. Berapa besarnya? Coba kita lihat. V1X berada di sisi samping 30 derajat. Kalau di samping, ingat tadi nak, sami.
berarti pasangannya dengan cos. Ditulis di sini V1X sama dengan vektor V1 dikali cos 30 derajat. Dengan V1 10 meter per sekon, cos 30 derajat kita lihat pada tabel. Cos 30 derajat setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 berarti 10 dikali setengah itu nilainya 5. Jadi 5 akar 3 meter per sekon. Kemudian V1Y. V1Y yang ini gambarnya. Ya, dia kalau proyeksinya ada di depan sudut. Kalau di depan pasangannya dengan sin. Ingat, sin tadi demi. Jadi depan dibagi miring. Jadi V1Y sama dengan V1 dikali sin 30. Sin 30 lihat pada tabel nilainya adalah setengah. Ini 10 meter per sekon. Maka 10 kali setengah 5 meter per sekon. Lanjut untuk V2. V2 juga uraikan. Uraikan. Jadi ini V2X. Yang satu lagi V2Y. V2X berarti V2 dikali sin 60. Kenapa sin 60? Ingat, dia proyeksinya ada di depan sudut. Di depan sudut 60. Ini sama dengan di bagian depannya ini, Nak. Jadi pasangannya dengan sin. V2 itu nilainya 8, satuannya meter per sekon, dikali sin 60 setengah akar 3, maka dapat nilai 4 akar 3 meter per sekon. Ya, 8 dikali setengah 4, ini akar 3-nya tulis, jadi 4 akar 3 meter per sekon. V2Y berarti V2 dikali, nah lihat, V2Y ada di samping pasangannya dengan cos 60 derajat. V2-nya 8, ini satuannya meter per sekon karena ibu ubah tadi. Dikali cos 60 tadi setengah, maka 8 dikali setengah sama dengan 4 meter per sekon. Jadi cara mudah untuk mengingat apakah pasangannya sin dan cos. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau nilai X yang di V1 kan nilainya cos pasangannya. Sedangkan di V2 pasangannya sin. Nah, tidak sama. Jadi materi ini tidak bisa dihafal. Nah, harus dipahami dulu. Cara kamu lebih mudah mengingatnya, lihat hasil uraian vektor kita. Kalau vektor kita mengapit sudut, pasangannya selalu dengan cos. Lihat, yang mengapit sudut V1 kan, pasangannya dengan cos. Kalau yang ini yang mengapit sudutnya adalah V2, maka V2 pasangannya dengan cos. Ya. Yang lainnya yang tidak mengapit sudut yang mana? Yang ini tadi. Karena sudutnya 30 derajat di sini, V1 di sebelah sini berarti tidak mengapit, pasangannya dengan sin. Yang di V2 mana? Ini sudutnya yang tidak mengapit mana? Yang ini berarti V2X yang pasangan dengan sin. Ya, jadi ingatkan, dia selalu berpasangan. Kalau X-nya sudah berpasangan dengan cos, pasti Y-nya berpasangan dengan sin. Tidak pernah dua-duanya cos atau dua-duanya sin. Jadi cukup diingat saja. Yang diapit pasangannya dengan cos, sisanya sin ya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.